Di sebuah desa sunyi di tepian hutan Jawa, saat bulan menggantung pucat di langit kelam, tersimpan sebuah legenda yang tak pernah benar-benar mati. Legenda tentang seorang gadis bernama Timun Mas dan makhluk raksasa pemakan manusia yang dikenal dengan nama Buto Ijo. Malam ini, dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan perjanjian kelam yang dibayar dengan ketakutan dan nyawa. Dahulu kala, hiduplah seorang janda tua yang sangat kesepian. Setiap malam ia berdoa, memohon satu hal pada langit, seorang anak. Walau harus ditebus dengan apapun, doanya dijawab. Namun bukan oleh dewa, melainkan oleh Buto Ijo. Raksasa itu muncul dari balik pepohonan, bertubuh tinggi menjulang, dengan kulit hijau busuk, dan mata merah menyala seperti bara api. Ia memberikan sebuah biji mentimun sambil berkata, "Tanam biji ini. Anak yang lahir akan menjadi milikmu, tapi saat ia dewasa, ia menjadi milikku." Dengan tangan gemetar, sang janda menyetujui perjanjian itu. Waktu berlalu, dari mentimun emas, lahirlah seorang bayi perempuan, cantik, bercahaya, dan diberi nama Timun Mas. Namun setiap malam, sang ibu selalu bermimpi buruk. Ia melihat Buto Ijo berdiri di depan rumah, menjilat bibirnya, menyebut nama Timun Mas dengan suara parau yang mengerikan. Saat Timun Mas beranjak dewasa, tiba-tiba tanah di sekitar desa bergetar hebat. Aroma busuk yang menyengat memenuhi udara. Buto Ijo datang menagih janji. Dengan tawa menggelegar yang membuat jantung berhenti berdetak, ia berkata, "Serahkan anak itu, atau seluruh desa ini akan kumakan." Dengan sisa harapan yang ada, sang ibu memberikan 4 bungkusan pusaka pada Timun Mas. Biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Timun Mas pun lari menembus hutan malam. Langkah Buto Ijo mengguncang bumi di belakangnya. Biji mentimun pertama dilempar. Hutan lebat tumbuh seketika, menghalangi jalan. Namun, Buto Ijo merobeknya dengan tangan telanjang. Jarum pun dilempar, berubah menjadi hutan bambu runcing. Tubuh raksasa itu terluka parah. Darah hitam menetes ke tanah. Garam ditebar, dan seketika lautan luas muncul di hadapannya. Namun, Buto Ijo berenang sambil mengaum marah, semakin dekat. Terakhir, dengan napas terengah-engah, Timun Mas melempar bungkusan terasi. Tanah di bawah kaki Buto Ijo berubah menjadi lautan lumpur mendidih, menarik tubuhnya perlahan ke bawah. Raksasa itu berteriak. Suara jeritannya menggema sampai ke langit, hingga akhirnya tenggelam dan lenyap bersama kutukan perjanjiannya. Legenda Timun Mas mengajarkan kita satu hal. Janji yang dibuat dengan kegelapan akan selalu menuntut bayaran. Keberanian, kecerdikan, dan kasih seorang ibu menjadi kekuatan yang mampu mengalahkan bahkan makhluk paling mengerikan sekalipun. Namun ingat, tidak semua perjanjian berakhir seberuntung ini. Konon, di hutan-hutan tertentu, masih terdengar langkah berat dan napas kasar Buto Ijo pada malam tanpa bulan. Apakah ia benar-benar mati, atau hanya menunggu perjanjian berikutnya? Jika kamu menyukai cerita legenda horor Nusantara seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar, legenda horor apa lagi yang ingin kamu dengar selanjutnya? Karena satu hal yang pasti, tidak semua legenda ingin dilupakan.